Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu membahas rangkuman materi lengkap bab 4 Keberagaman Bangsa Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS Sederajat. Untuk itu, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya dalam video kali ini akan membahas 5 sub-pembahasan. Bagian A, makna persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, bagian B, persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat. Atau sering kita kenal dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sub yang ketiga, yaitu faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan keberagaman. Sub yang keempat, tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Serta sub yang kelima, keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bahas satu persatu. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, beragam agama, bahasa, adat istiadat, serta latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Nah, keberagaman tersebut tentunya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Namun, keberagaman juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menjadi dasar penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Sub yang A, makna persatuan dalam keberagaman. Hakikat keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia adalah kondisi objektif masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai perbedaan, baik perbedaan fisik maupun perbedaan non-fisik. Keberagaman ini meliputi perbedaan suku bangsa, agama, ras, bahasa, adat istiadat, budaya, serta kondisi sosial ekonomi. Keberagaman muncul karena beberapa faktor, di antaranya yang pertama, letak geografis Indonesia yang sangat strategis, sehingga orang luar negeri atau negara lain dengan mudah berdatangan ke negara kita. Yang kedua, kondisi alam yang berbeda. Nah, kondisi alam yang berbeda ini, negara kita terdiri atas ada yang cuaca panas, cuaca dingin, sehingga menyebabkan profesi warga negara itu berbeda-beda. Sejarah bangsa Indonesia yang sangat panjang, pengaruh budaya dari luar, serta satu lagi yaitu penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan. Nah, itu merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus diterima dan disyukuri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian persatuan. Persatuan adalah proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Persatuan menekankan pada kesadaran untuk hidup bersama, saling menghargai, dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Persatuan bangsa Indonesia berarti bersatunya seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda latar belakang dalam satu identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Pentingnya persatuan dalam keberagaman. Persatuan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu karena di antaranya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencegah terjadinya konflik sosial, memperkuat ketahanan nasional, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Adapun landasan persatuan bangsa Indonesia, persatuan bangsa Indonesia dilandaskan pada yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Sub yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu persatuan dalam keberagaman SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman suku bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan suku bangsa?
Nah, suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal-usul, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah. Contoh suku bangsa di Indonesia antara lain Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Dayak, dan Papua. Sikap yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman suku bangsa diantaranya menghargai adat istiadat suku lain, tidak merendahkan budaya daerah lain, serta mengembangkan sikap saling menghormati. Yang berikutnya, pembahasannya agama. Apa sih yang dimaksud dengan agama dan kepercayaan? Nah, agama merupakan sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia tentunya menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya. Agama yang diakui di negara kita diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun sikap yang harus dikembangkan dalam keberagaman agama diantaranya toleransi antar umat beragama, menghormati pelaksanaan ibadah agama lain, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Selanjutnya adalah ras. Keberagaman ras adalah penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu. Keberagaman ras di Indonesia merupakan bagian dari kekayaan bangsa. Walaupun terdapat perbedaan ras di seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak ada perbedaan antara hak ras yang satu dengan hak ras yang lainnya. Nah, berikutnya adalah keberagaman antar golongan. Antar golongan mengacu pada perbedaan kelompok dalam masyarakat seperti perbedaan profesi, pendidikan, ekonomi, dan organisasi sosial. Sikap yang harus dikembangkan diantaranya tidak bersikap diskriminatif, menjunjung tinggi keadilan sosial, serta mengembangkan solidaritas dan empati sosial. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan keberagaman. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat, baik perubahan nilai, norma, maupun perilaku sosial. Adapun faktor internal terjadinya perubahan sosial diantaranya pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk, penemuan baru dan inovasi, konflik dalam masyarakat, serta perubahan nilai dan sikap hidup. Adapun faktor eksternal perubahan sosial diantaranya pengaruh kebudayaan asing, globalisasi, perubahan lingkungan alam, serta perkembangan teknologi informasi. Dampak perubahan sosial terhadap keberagaman diantaranya ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta terbentuknya sikap terbuka. Adapun dampak negatif diantaranya lunturnya nilai budaya lokal, mengikatnya individualisme, serta terjadinya konflik sosial. Pembahasan yang keempat yaitu tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Tantangan budaya tingkat lokal diantaranya lunturnya tradisi dan adat istiadat daerah, kurangnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Nah, sikap yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan diantaranya melestarikan budaya daerah, mempelajari seni dan tradisi lokal. Berikutnya, tantangan budaya tingkat nasional, diantaranya melemahnya rasa nasionalisme, konflik akibat perbedaan kepentingan. Sikap yang harus dikembangkan yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan budaya tingkat global, diantaranya arus globalisasi dan modernisasi, pengaruh budaya asing yang tidak sesuai, serta sikap yang paling tepat harus dikembangkan diantaranya bersikap selektif terhadap budaya asing serta memperkuat jati diri bangsa. Pembahasan yang terakhir yaitu keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menegaskan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu. Nah, peran Bhinneka Tunggal Ika diantaranya sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, sebagai pemersatu bangsa, sebagai identitas nasional. Peran Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menghargai perbedaan pendapat, menjaga toleransi, serta mengembangkan sikap gotong royong.
Kesimpulan materinya, keberagaman bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga. Perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan kebiasaan hidup adalah ciri khas bangsa Indonesia yang harus kita syukuri. Namun, keberagaman juga dapat menjadi tantangan apabila tidak disikapi dengan sikap saling menghargai dan toleransi. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu memahami pentingnya hidup rukun dalam perbedaan. Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, bekerja sama, dan mengutamakan kepentingan bersama. Selain itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita bahwa walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, sebagai pelajar, tentunya kita memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, sikap menghargai teman yang berbeda, tidak membeda-bedakan orang lain, bekerja sama dalam kegiatan sekolah, serta mentaati aturan merupakan contoh sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sikap tersebut, suasana lingkungan sekolah dan masyarakat akan menjadi lebih rukun serta damai. Dengan berlandaskan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia dapat hidup rukun, damai, dan bersatu dalam keberagaman. Jika seluruh masyarakat termasuk para pelajar mampu menjaga persatuan, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, harmonis, dan maju di masa depan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.